berjumpa lagi Bapak Ibu dengan OAC Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas cara menyusun modul ajar co-kurikuler berupa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti kita ketahui, bentuk kegiatan kurikuler itu bisa 3 bentuk. Ada yang pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, kemudian juga melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, ataupun cara lain. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita sudah bahas modul tentang pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, maka sekarang kita coba menyusun modul co-kurikuler yang berupa pembiasaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Baik Bapak Ibu, kami sudah menyediakan template yang bisa kita gunakan untuk membuat modul ajar ini. Ini contohnya, mungkin nama satuan pendidikan sudah bisa kita buat sesuai dengan sekolah kita masing. Ini kelas 12 pasien lanjutan, lokasi lingkungan sekolah ya. Kemudian tema kita kebetulan sehat tubuhku, sehat pikiranku. 45 menit per pertemuan. Ini sebenarnya ketika di sekolah sudah ada pembiasaan, misalnya senam pagi setiap minggu ataupun 2 minggu sekali, ya, maka itu bisa dijadikan adalah 1 jam pembelajaran yang dihitung untuk JP kita sebagai pengganti P5 yang berasal dari pembiasaan Indonesia hebat, yaitu salah satunya adalah gemar berolahraga. Jadi misalnya kita coba membuat itu sekarang nih Bapak Ibu, dan bisa ini dilaksanakan terus menerus selama 1 semester atau 1 tahun ataupun sampai tamat anak-anaknya. Kita coba misalnya dimensi profil lulusannya yang akan kita coba tuntaskan, misalnya ada 3: kesehatan, kemandirian, dan bernalar kritis. Karena memang arahnya untuk kurikuler adalah menuntaskan 8 dimensi profil lulusan. Kemudian tujuan pembelajarannya, kita coba di sini ada 3 TP yang kita tuntaskan, yang untuk membuat, artinya untuk menyukseskan pembelajaran kita ini Bapak Ibu. Misalnya nih, mampu menjabarkan pentingnya rutin olahraga, ada mampu mengukur perubahan fisik, membiasakan, dan sebagainya. Nah, terus juga selanjutnya praktik pedagogisnya berupa pembelajaran kontekstual, lintas disiplin ilmu, kemudian juga bisa bentuk lain, misalnya pelajaran berfokus pada siswa. Kemudian kalau lingkungan belajarnya itu bisa di rumah, di lingkungan sekolah, dan sebagainya. Nanti yang kita coba, misalnya ini lingkungannya adalah ada di rumah, ada di lingkungan sekolah. Di rumah maksudnya juga pembiasaan berolahraga di rumah, kemudian juga ada nanti orang tua yang terlibat juga akan memantau anak-anaknya berolahraga. Kemitraan bisa jadi pusat-pusat kebugaran, kemudian juga puskesmas, dan sebagainya. Kemudian juga bisa juga terlibat misalnya puskesmas mungkin kesehatan masyarakat selain itu dan sebagainya. Kemudian juga hal-hal lain yang bisa terlibat untuk bersama menuntaskan ini. Kemudian manfaat digitalnya bisa juga termasuk salah satu ya, misalnya portofolio digital ataupun video tracker dan sebagainya. Kalau kegiatan pembelajarannya, kita lihat di sini ada 7 kegiatan ya, yang tujuannya untuk pembiasaan agar anak terbiasa berolahraga. Nah, dari 7 ini misalnya kegiatannya pertama diskusi dulu untuk sosialisasi ya, kemudian nanti presentasi, kemudian menyusun rancangan target jadwal olahraganya, membuat jurnal termasuk di sekolah pun di rumah, kemudian juga termasuk juga orang tua nanti berperan serta untuk melaporkan kegiatan anaknya berolahraga melalui aplikasi yang memang kita kembangkan di sekolah. Kemudian melaporkan progresnya, kemudian menyelesaikan jurnal dan sebagainya. Inilah contoh-contoh kegiatan pembelajarannya yang akan dilaksanakan selama 1 semester, dan ini juga akan kita tuntaskan, dan itu biasanya kami melaksanakannya dalam 2 minggu sekali bergantian dengan gotong royong. Kemudian tentang asesmennya ada terbagi 2, ada formatif dan sumatifnya. Nah, kalau formatifnya kita akan mencoba menggunakan catatan anekdot, seperti yang kita lihat ini.
Bapak Ibu. Jadi nama siswa, apakah sudah terbiasa atau belum. Kemudian ini catatan fasilitatornya. Kalau sumatifnya, ini kita hubungkan memang dengan 3 dimensi profil lulusan yang memang akan kita tuntaskan. Misalnya kesehatan, kemandirian, sampai bernalar kritis. Yang kita hubungkan dengan kebiasaan, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang dalam hal ini adalah gemar berolahraga. Demikianlah cara menyusun modul ajar yang untuk pembelajaran kokurikuler yang bentuknya adalah berupa pembiasaan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam hal ini contohnya adalah gemar berolahraga. Terima kasih. Salam dari OASE Pembelajaran.